Oke, baik. Selamat pagi di mana kasih Tuhan. Ya, selamat tahun baru semuanya. Tahun baru juga kepada mungkin yang nanti ngikutin lewat YouTube. Dan puji syukur kita sudah masuk tahun 2025 ya. Ini tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita ada materi baru nanti, tapi kita selesaikan dulu materi lama kita, yaitu tentang Elisa ya. Jadi kalau Anda masih punya lembar yang untuk Elisa, silakan, kita mau selesaikan. Kemudian nanti kita akan masuk ke raja selanjutnya. Oke, sebelumnya kita doa terlebih dahulu. Oke, dan saya minta Pak Erwin bimbing dalam doa. Silakan. Mari kita bersama dalam doa. Kami di surga, kami mengucapkan puji dan syukur padamu pada pagi hari ini, sehingga kami memiliki kesempatan dapat berkumpul pada kelas minggu dewasa. Semoga kebijaksanaanmu menuntun kami untuk mempelajari kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan doa. Amin. Oke, baik. Dan kita sedang membahas seorang nabi ya. Ada dua nabi yang secara spesial kita bahas di dalam pembelajaran sejarah raja-raja. Yang pertama adalah Nabi Elia, yang kedua adalah Nabi Elisa. Karena memang ada nabi-nabi lain yang disebut. Kita masih ingat ada yang namanya Nabi Ahia, masih ingat ya, yang berurusan dengan Yerobeam. Kemudian ada Nabi macam lagi yang lain, Nabi Mika namanya, yang berurusan dengan Ahab dan sebagainya. Jadi ada nabi-nabi lain, tapi yang dua ini yang paling prominent di dalam satu raja-raja dan dua raja-raja. Oleh karena itu kita bahas mereka secara spesial. Dan kita masuk ke poin nomor 7 di dalam isian kita yang lalu, yaitu dampak pelayanan Elisa. Jadi kalau Anda baru ikut di sini hari ini atau lain sebagainya, kita sudah bahas Elisa 2 minggu kalau saya nggak salah sebelumnya, jadi bisa dicek itu di channel YouTube saya. Kita masuk di poin nomor 7 ya, dampak pelayanan Elisa. Jadi semua kita ada peribahasa Indonesia apa, kalau harimau mati meninggalkan belang ya, manusia ya gajah mati meninggalkan gading. Nah, manusia mati meninggalkan apa banyak gitu kan. Kalau peribahasanya meninggalkan nama kalau nggak salah. Meninggalkan nama. Tapi intinya kita semua hidup cukup pendek di dunia ini kalau dibandingkan dengan sejarah total manusia yang sudah ribuan tahun ya. Kalau hari ini manusia sampai 100 saja jarang lah gitu ya. Musa bilang 70, kalau kuat 80, ya ada yang 90, ada sedikit yang sampai 100 sekian mungkin. Tapi apa dampak kita bagi dunia? Gitu kan? Apa dampak kita bagi dunia? Itu yang jauh lebih penting, gitu kan? Dan tentu ada suatu kisah ya yang mungkin pernah dengar juga di khotbah, sering dijadikan ilustrasi, di mana ada satu orang. Nah ini saya kasih tahu dulu ujungnya ya, karena mungkin sudah pernah dengar. Sebenarnya nama dia adalah Nobel ya. Nah hari ini kita kenal kan ada namanya pemberian hadiah Nobel ya. Tapi dulu orang nggak kenal dia seperti itu. Jadi Nobel ini seorang penemu rupanya ya. Dan salah satu hal yang dia lumayan sukses menemukan adalah dia menemukan dinamit ya, menemukan dinamit. Jadi waktu itu sangat penting sekali dinamit untuk menghancurkan batu dan lain sebagainya. Tapi dinamit ini akhirnya banyak disalahgunakan juga ya. Sebenarnya kan bisa dipakai untuk pertambangan, untuk macam-macam lah, menghancurkan batu. Tapi akhirnya dinamit dipakai sebagai senjata juga. Jadi mematikan banyak orang dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya dinamit mendapat suatu nama yang agak buruk lah, karena dipakai sebagai bom dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika ada saudaranya si Nobel ini, jadi namanya Nobel juga kan, karena saudara dia. Nobel itu nama belakang dia ya. Ya, saudara dia ada yang meninggal gitu ya. Tapi koran-koran salah, jadi mereka anggap dia yang mati gitu ya. Anggap dia yang mati, sehingga akhirnya di koran-koran itu muncullah berita-berita bahwa merchant of death katanya, merchant of death. Jadi dia dianggap, dijuluki itu penjual kematian gitu, karena dia adalah penemu ini dinamit ini, dia jual ya, dia dapat untung ya dari dinamit, lalu dipakai orang
membunuh dan sebagainya, sebenarnya bukan urusan dia sih, tapi dia baca koran, kok semuanya yang ditekankan adalah masalah dia urusannya dengan dinamit dan kematian ini gitu. Sehingga dia berpikir, berarti kalau saya mati, orang ingatnya saya itu adalah ini gitu. Mengenai hal ini, orang ingat saya mengenai hal ini gitu kan. Mengenai bahwa saya pencipta dinamit, bahwa saya lah yang mengakibatkan kematian begitu banyak orang dan lain sebagainya. Nah, dia bertekad untuk mengubah itu. Nah, akhirnya dia ciptakanlah suatu, karena dia orang kaya raya, ketika dia mati, dia bikin suatu dana abadi untuk menghadiahi penemu-penemu orang yang berjasa dalam bidang-bidang, ya, seperti bidang sains, bidang perdamaian dan lain sebagainya. Itulah yang kita kenal sekarang sebagai hadiah Nobel gitu. Sehingga akhirnya kalau hari ini kita dengar Nobel, kita ingat itu dulu pertama. Kalau kita nggak searching, kita nggak tahu hubungan dia dengan dinamit malah ya. Tapi waktu dia masih hidup itu. Nah, jadi kita melihat sebenarnya apa sih dampak kita bagi dunia ini, gitu kan? Apa dampak kita bagi dunia? Nah, ini penting sekali ya. Dan Elia dan Elisa, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Apa dampak mereka bagi dunia? Nah, tentu besar ya, tentu besar. Siapapun yang mau setia bagi Tuhan, ya, memang porsi kita masing-masing Tuhan itu kedaulatan Tuhan lah, gitu ya. Tapi yang penting kita setia pada Tuhan. Nah, kita lihat ya poin nomor 7. Elisa mulai melayani di zaman pemerintahan raja siapa? Raja siapa dia mulai melayani? Raja Yoram ya. Yoram dia mulai melayani. Jadi sini saya sekedar ingatkan lagi pohonnya. Ini di utara. Utara itu ada Omri, ya, kemudian anaknya Ahab, ya. Kemudian habis Ahab anaknya Ahazia, ya, kemudian dilanjutkan oleh Yoram. Tapi Yoram ini bukan anak Ahazia, tapi saudara dia. Ya. Jadi Omri, Ahab, Ahazia, Yoram. Nah, sampai dengan Ahazia ini masih pelayanannya Elia nih. Ya, kita masih ingat yang Ahazia kirim 3 kapten dengan 50 orang itu. Ya, ini masih Elia. Ya, tapi kemudian masuk pemerintahan Yoram, Elia diangkat, Elisa mulai melayani. Jadi Elisa mulai melayani di zaman pemerintahannya Yoram. Tapi kita harus tekankan Yoram bin siapa? Yoram bin Ahab. Nah, kenapa kita harus tekankan Yoram bin Ahab? Karena di sebelah selatan ada Yoram lain lagi, gitu. Nah, di sebelah selatan ada Yoram lain lagi. Dan kalau di sebelah selatan ini dari Yosafat, ya, kita bilang kita nggak Daud lah ya, Daud kita nggak usah semua sampai Yosafat. Nah, Yosafat ke Yoram, baru ke Ahazia, ya, baru ke Ahazia. Jadi dia mulai memerintah di pemerintahan Yoram bin Ahab di sini, yaitu di kerajaan utara. Jadi Elisa adalah nabi untuk kerajaan utara. Okay. Selanjutnya ia lalu berperan dalam mengangkat Yehu menjadi raja selanjutnya. Ya, dia berperan mengangkat Yehu menjadi raja selanjutnya. Elisa masih melayani di zaman Yoahas anak Yehu, dan bahkan sampai ke zaman Yoas, anaknya Yoahas. Jadi dengan kata lain, pelayanan Elisa melintasi 4 orang raja. Raja Yoram, Yehu, Yoahas, dan Yoas. Nah, jadi dia melayani cukup lama. Oke, poin nomor 8, pelayanan Elisa memiliki banyak dampak. Ya, satu, dampak politik. Ya, dia membawa dampak politik. Ya. Elisa menggulingkan Raja Yoram. Jadi boleh dibilang Elisa lah yang atas petunjuk Tuhan tentunya menghentikan pemerintahan Yoram ketika dia mengurapi Yehu. Dia mengurapi Yehu. Nah, ini sudah sesuai dengan perintah Tuhan memang. Selain itu, Elisa banyak membantu Israel dalam perang melawan Aram atau Syria. Ya, jadi kita sudah bahas bahwa Aram itu nama lainnya Syria. Ya, sampai hari ini nama Syria itu masih ada. Dan ibu kotanya pun masih sama, nggak berubah-ubah juga gitu. Ya, Damsyik atau Damaskus ya kalau sekarang. Nama lainnya Damsyik di situ.
yang sekarang lagi ini lagi nggak jelas gitu setelah si Basirnya kabur ya, digulingkan ya, jadi plus mendapat di daulat orang terkorup di dunia kan akhirnya Basir bukan Jokowi ya Basir akhirnya orang terkorup di menurut posisi API itu yang sempat heboh beberapa hari lalu. Oke, jadi itu si Basir itu ya. Kita bicara mengenai Syria. Jadi ini sudah sempat kita bahas waktu kita melihat mukjizat-mukjizatnya Elisa. Yang salah satu mukjizat yang dia lakukan adalah dia bocorin tuh rencana Syria untuk menjebak Raja Israel segala macam, dibocorin sama Elisa semuanya pada Raja Israel. Oke, bahkan karena beberapa mukjizat ia dapat memenangkan hati orang Aram itu. Ya, jadi beberapa mukjizat Elisa membuat dia sangat dikagumi oleh Aram bahkan. Ya. Satu yang mukjizat yang tadi, mana dia bocorin rahasia, kemudian masih ingat mereka kirim pasukan mau tangkap dia, dibutakan, ditangkap tapi dibalikin lagi baik-baik. Ya. Kemudian ingat bahwa Naaman, ya panglima Aram juga disembuhkan oleh Elisa, jadi dia pasti hormat terhadap Elisa dan sebagainya. Jadi kita melihat kalau bukan karena Elisa, pastinya peperangan Aram melawan Israel jauh lebih parah lagi ya, dan mungkin Israel bisa kalah di situ. Elisa juga membawa dampak ekonomi dan sosial yang cukup besar juga. Beberapa mukjizat Elisa membawa dampak ekonomi dan sosial, terutama pertolongannya bagi kota. Masih ingat kota yang airnya disembuhkan oleh Elisa, kota apa? Kota Yeriko, gitu ya, kota Yeriko. Dan tadinya kota Yeriko katanya airnya nggak bagus, ya. Tapi kemudian disembuhkan oleh Elisa. Dan Yeriko ini spesial karena Yeriko kan kota yang sudah dihancurkan oleh Yosua, ya, dan Yosua sempat membuat suatu nubuat. Barang siapa yang mau mendirikan balik Yeriko, dia akan membayar anak sulungnya ya, untuk mendirikan temboknya, dan membayar anak bungsunya untuk mendirikan gerbangnya. Ya. Ya, dan ternyata itu terpenuhi. Ya. Akhirnya Yeriko dibangun kembali sudah lama sekali oleh kalau saya nggak salah namanya Hiel atau begitu ya. Dan dibangun kembali, dan benar dia kehilangan dua anaknya, anak sulung dan anak bungsunya. Dan ini memberitahu kita bahwa sebenarnya Tuhan tidak mau kota Yeriko itu dibangun kembali. Tuhan tidak mau kota Yeriko dibangun kembali. Namun setelah kota Yeriko dibangun kembali, oke, sudah terlanjur dibangun kembali. Bisa nggak Tuhan memberkati kota Yeriko? Kalau misalnya kota Yeriko itu beres di hadapan Tuhan, ya bisa-bisa saja, gitu ya. Jadi ini hal yang sering harus dipahami oleh orang Kristen, ya. Artinya begini, saya ambil contoh yang sering sekali ya. Misalnya ada seorang Kristen mau menikah dengan orang non Kristen, ya. Ada seorang percaya mau menikah dengan orang tidak percaya. Kalau kita tanya, sebenarnya Tuhan setuju nggak dengan ini? Tidak. Gitu. Ya, sebenarnya Tuhan tidak ingin orang percaya itu menikah dengan orang tidak percaya. Tetapi begitu itu terjadi, misalnya dia melanggar firman Tuhan, ya, kalau itu sampai terjadi, ya, lalu solusinya apa gitu? Ya, solusinya bukan, misalnya kalau ada pasangan seperti itu datang kepada saya, solusinya bukan udah kalian menikah ini nggak sesuai kehendak Tuhan, cerai aja gitu. Solusinya bukan itu, gitu kan? Solusinya kalian sudah menikah, ya sekarang lakukanlah yang terbaik dalam situasi ini, begitu ya. Artinya yang tidak percaya itu kalau bisa dimenangkan, gitu kan? Dan mereka akhirnya bisa, kalau misalnya sampai dua-duanya bisa percaya Tuhan, dan dua-duanya bisa lalu giat dalam Tuhan, ya Tuhan tetap bisa akan memberkati itu, begitu. Jadi ini contohnya seperti kota Yeriko. Sebenarnya Tuhan tidak mau kota Yeriko dibangun kembali. Makanya Tuhan bilang siapapun yang mencoba membangunnya kembali akan membayar anak sulungnya dan anak bungsunya, ya kan? Ya, tetapi setelah kota Yeriko dibangun kembali,
ya oke, gitu, nggak masalah. Harga juga sudah dibayar gitu kan oleh yang membangun kembali itu, gitu ya. Dan selanjutnya kota Yeriko tetap bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, gitu selanjutnya. Gitu ya. Dan akhirnya Elisa di situ menyehatkan air untuk kota Yeriko dan lain sebagainya. Jadi ini bisa kita terapkan di banyak sekali situasi sebenarnya dalam kehidupan kita, gitu ya. Oke, C ya, dampak rohani di sini ya, dampak rohani. Tentu yang paling penting dari pelayanan Elisa adalah dampak rohani bagi dia. Oke, dalam pelayanan Elisa, penyembahan Baal yang dimulai oleh dinasti apa? Dinasti Omri ya. Dinasti Omri. Memang yang paling terkenal Ahab, tapi sebenarnya bapaknya yang mulai, yaitu Omri. Penyembah berhala yang dimulai oleh dinasti Omri boleh dibilang dapat ditekan ya dalam pelayanan Elisa. Ya. Nah, walaupun kerajaan Israel tetap tidak sepenuhnya kembali kepada Tuhan, keadaan pastinya lebih buruk lagi jika bukan karena pelayanan Elisa yang menyerukan Tuhan yang benar. Ya. Dan dalam hal ini Elisa benar-benar menjadi penerus dari Elia, gitu, karena perlawanan terhadap Baal itu ya dipelopori oleh Elia. Setelah masuk ya Baal di Omri, kemudian Ahab yang Tuhan bangkitkan pertama untuk melawan itu secara hebat adalah Elia ya, sampai kita tahu menantang nabi-nabi Baal dan sebagainya ya, dan akhirnya diteruskan oleh Elisa di sini. Dan poin nomor 9, pada akhirnya setelah kematiannya pun tulang-tulang Elisa masih bisa apa? Menghidupkan, membangkitkan ya seorang yang sudah mati. Ya, jadi ini suatu mukjizat yang luar biasa. Ya. Kita baca ceritanya. Jadi Elisa sudah mati ceritanya. Ya, Elisa sudah mati, lalu mereka mau kubur seseorang. Nah, dalam proses penguburan itu ada serangan Aram, jadi Aram lagi, gitu kan. Jadi rupanya konflik Israel Aram ini nggak berhenti memang, walaupun ya istilahnya amat-amatan lah, gitu kan. Kadang memercik, kadang mereda begitu. Jadi on off gitu terus ya, konflik Israel dengan Aram. Nah, ketika ada satu proses penguburan, ada serangan Aram, jadi mereka harus lari gitu. Dan rupanya mereka main lempar saja ini orangnya. Nah, kalau kita tidak paham bahwa orang Israel itu penguburannya agak beda dengan kita, mungkin kita bingung gitu ya. Karena kalau kita ini kan digali ke dalam tanah, gitu kan? Digali ke dalam tanah, jadi bagi kita nggak masuk akal. Kalau Elisa sudah dikubur kan mesti sudah ditutup tanah, gimana caranya? Tapi kalau orang Israel dulu, mereka itu bukan dengan cara digali di dalam tanah, tapi mereka mencari kayak gua-gua, gitu ya. Mencari gua-gua, dan biasanya itu ada gua-gua keluarga dan lain sebagainya ya. Jadi mereka itu tulang-tulang itu bukan kayak dimasukin ke dalam tanah sebenarnya, gitu ya. Jadi ada kayak liang-liang atau gua-gua, gitu ya. Nah, mungkin di situ ya mereka main sembarangan aja lah, masuk gua yang manapun, gitu kan. Akhirnya ya katanya kena ke tulangnya Elisa begitu ya, dan orang itu bangkit lagi. Nah, orang yang nguburin ini lari, tapi nggak jelas lari dari Aram atau lari dari yang bangkit lagi ini, gitu kan. Kira pocong kali ya dia. Ya, maksudnya aplikasinya gitu ya. Saya mengasumsikan kesimpulan kalau Tuhan itu kan berarti ada komprominya ya. Bukan kompromi sih dari pihak Tuhan, gitu ya. Artinya begini, kita tidak bilang Tuhan kompromi ya. Kalau kompromi itu kan seperti ada prinsip yang dilanggar gitu ya. Jadi kita nggak pakai istilah kompromi ya. Tapi kita bilang Tuhan itu selalu siap kepada pertobatan manusia, gitu ya. Dan Tuhan itu bisa mendatangkan kebaikan dari kejahatan kita atau kesalahan kita.
Um, jadi gimana ya? Ambil contoh lain lagi dalam Alkitab. Roma 8:28. Ya, Roma 8:28. Tapi saya ambil contoh yang jelas sekali. Misalnya saudara-saudara Yusuf benci sama dia lalu jual dia ke Mesir. Itu jelas sesuatu yang Tuhan tidak suka. Artinya kejahatan mereka, kesalahan mereka menjual Yusuf ke Mesir itu suatu dosa. Ya. Tetapi Tuhan tahu bagaimana mengubah hal tersebut untuk mendatangkan kebaikan. Gitu, ya. Nah, tapi artinya begini, orang-orang yang melakukan kesalahan itu ada konsekuensi nggak bagi mereka? Ada, begitu. Ya, tetap ada, begitu ya. Cuma ketika mereka berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan bisa, oke, kamu sekarang kayak kamu udah jatuh ke lubang, tapi sekarang kamu mau berbalik kepadaku. Nah, lubang ini kan konsekuensinya. Mereka menderita dan sebagainya. Tapi sekarang kalian berbalik padaku, aku tetap bisa mendatangkan. Setelah mereka bertobat dan berbalik pada Tuhan, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan bahkan melalui situasi mereka yang ada dalam lubang tersebut. Ya. Kalau begitu, gimana dengan kayak misalnya kalau di sini kan sering diajarin kayak pembaptisan, Ya. yang kayak benar-benar ya benar ini seperti ini, malah ya ini nggak ada tawar menawar kan? Ya. Kan di luar sana denominasi Kristen atau even Katolik itu kan baptisnya nggak melenceng. Ya. Kenapa enggak? Ya. Kenapa enggak? Ya udah gitu aja ya. Oke. Ya. Karena begini, ada perbedaan antara apa yang harus kita lakukan dengan apa yang Tuhan berdaulat lakukan. Gitu ya. Kalau kita bicara mengenai baptisan, itu bicara mengenai tanggung jawab kita. Begitu. Paham nggak? Nah, tanggung jawab kita adalah melakukan apa yang benar gitu. Nah, masalah Tuhan, kedaulatan Dia mau gimana, itu adalah urusan Tuhan. Gitu. Jadi kita, tanggung jawab kita adalah kita lakukan apa yang benar. Jadi misalnya begini, masalah baptisan. Ya, seseorang dia dipercik waktu dia bayi. Di Katolik atau entah di mana lah gitu ya, di Protestan segala macam, dia dipercik waktu dia bayi. Nah, menurut Alkitab itu bukan baptisan gitu. Nomor 1 dia nggak masuk ke dalam air, ya. Nomor 2 dia belum diselamatkan pada waktu itu. Jadi jelas itu bukan baptisan. Gitu. Lalu setelah dia bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, mengerti kebenaran, dia menjadi sadar bahwa saya perlu dibaptis. Nah, itu kan tanggung jawab dia sebagai manusianya. Gitu. Jadi lakukanlah itu. Gitu. Nah, baru setelah itu, misalnya Tuhan berkati dia. Makanya dalam ilustrasi yang tadi saya katakan tadi, contohnya ya, seorang percaya menikah dengan orang yang tidak percaya. Ini suatu kesalahan. Tetapi saya bilang, kalau mereka bertobat, ya, kalau misalnya yang tidak percaya ini kemudian bisa dimenangkan dan lain sebagainya, maka bisa nggak Tuhan kemudian mendatangkan berkat di situ? Sangat bisa begitu. Walaupun awalnya adalah sesuatu yang salah, ya. Tetapi kan artinya begini loh. Masalah Tuhan berkati nggak berkati dan sebagainya itu kedaulatan Tuhan gitu. Kita manusia itu lakukan apa yang kita tahu benar gitu, yang mesti kita lakukan. Ya misalnya dalam kasus itu ya mencoba menobatkan yang belum bertobat gitu. Saya ambil contoh lain lagi yang sangat bagus ya sebenarnya. Daud berzina dengan Batsheba. Saya rasa semua orang bisa langsung berkata ini dosa. Tuhan nggak seneng ini. Tapi kemudian mereka bertobat kan. Daud bertobat ya. Batsheba kita nggak baca. Kita bisa asumsikan Batsheba bertobat juga. Ya, Daud bertobat yang jelas. Apa kebaikan yang Tuhan datangkan dari situ? Loh, raja berikutnya Salomo kan datangnya dari Daud dengan Batsheba. Bahkan kita bisa balik lagi. Kalau misalnya Daud nggak berzina dengan Batsheba, lalu siapa penerusnya gitu? Ya. Tuhan ada lagi. Ya, maksudnya ya benar, tapi kan maksudnya loh, jadi lucu gitu kalau kita lihat dari satu sisi gitu ya. Sepertinya malah keterlibatan si Daud dengan Batsheba ini malah jadi kayak ada hokinya gitu. Ya sebenarnya bukan hoki atau bukan apa begitu ya. Ini adalah Tuhan mereka-rekakan yang baik dari apa yang buruk, yang salah begitu. Karena ada suatu pertobatan di tengah-tengah mereka. Yang itulah makanya saya bilang tadi,
satu ilustrasi, satu prinsip bahwa kita bisa mulai dengan salah, tapi gini, saya ada baca suatu pernyataan yang mungkin dalam meme atau apa, tapi ini benar juga ya. Sebelum kamu berbuat dosa, iblis ngebohongin kamu, udah berdosa aja nanti gampang kok, tinggal bertobat. Nah, itu sebelum kita berdosa. Tapi kalau setelah kita berbuat dosa, bisikan iblis beda lagi. Udah tanggung katanya. Udah tanggung, atau dibilang nggak bisa bertobat lagi, lain sebagainya. Jadi kebanyakan manusia itu seperti itu. Oh, saya sudah salah satu langkah, udah bablas saja begitu, atau lain sebagainya gitu. Padahal ya, salah kita selangkah ini, oke, sudah salah, kita sudah menyakiti hati Tuhan, ini sudah kesalahan, dan mungkin ada konsekuensinya juga, seperti Daud ada konsekuensinya. Jadi kita nggak bilang Tuhan nggak mendatangkan konsekuensi sama sekali ya, tetap ada konsekuensi juga. Tapi tidak pernah tertutup pintu bagi kita untuk berkata, Tuhan, aku sudah salah, aku mau bertobat. Ya. Itu adalah kebohongan iblis yang ingin berkata bahwa oh, kamu sudah terlalu jauh, kamu sudah kadung basah, kamu sudah lanjut aja lah, dan segala macam. Itu kebohongan iblis ya. Selalu kita bisa berbalik kepada Tuhan, dan sekali lagi Tuhan dalam kedaulatannya ya, dan Tuhan kan tahu hati kita ya, kita nggak bisa tobat yang bohong-bohongan, yang nipu-nipu Tuhan, yang pura-pura, kita nggak mungkin begitu dengan Tuhan. Tapi kalau dengan kita dengan hati yang tulus, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari situasi kita yang sebenarnya buruk itu, begitu. Ya. Ya, jadi kembali lagi, ya kalau masalah baptisan itu kan tanggung jawabnya kita gitu, dan itu adalah yang harus kita lakukan. Oke, baik ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, dan dengan demikian kita selesai dengan isian kita ini. Cukup nggak yang saya tadi bagi itu? Habis ya? Saya kira tahun baru banyak yang jalan-jalan, jadi saya perintahkan agak sedikit. Oke, kita lihat sekarang di lembaran baru, atau ada yang mau ditanya dulu mengenai Elisa sebelum kita masuk? Ini ya. Kita masuk ke Yehu. Saya mau nanya Ya. mengenai Israel sekarang. Katanya benarkah itu berita bahwa kadang-kadang tempat yang untuk orang-orang yang sudah kehilangan rumah, base campnya itu dihajar juga sama Israel. Oh, yang Israel Palestina gitu ya. Oke. Iya, jadi benar nggak Israel menghantam apa camp-camp apa segala macam begitu ya? Begini, tentu ini kan perangnya sudah lumayan panjang ya. Itu kan dimulai 7 Oktober 2023. Bener kan? Ya, 7 Oktober 2023 perang itu mulai gitu ya. Jadi insiden yang mana yang dimaksud itu kan harus dicek satu persatu begitu ya. Tapi artinya begini, bukanlah tujuan saya untuk membela Israel babi buta juga begitu ya. Artinya Israel ini kan manusia juga gitu ya. Dan Israel yang sekarang ini belum sepenuhnya berbalik kepada Tuhan juga gitu ya. Artinya Israel yang sekarang ini masih secara nasional menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi mereka masih dalam masa penghukuman Tuhan lah istilahnya ya. Masih dalam masa penghukuman Tuhan, mereka belum terima Yesus sebagai Mesias mereka. Oleh karena itulah peristiwa-peristiwa seperti 7 Oktober itu masih Tuhan izinkan terjadi gitu ya, bagi mereka gitu kan, di mana mereka diserang dan lain sebagainya. Jadi bukanlah tujuan saya untuk membela Israel membabi buta ya, tetapi di dalam perang Israel dengan Hamas ini ya, bagi saya jelas Hamas itu sudah ada dalam pihak yang salah begitu. Ya, Hamas ada pada pihak yang salah begitu, karena dia yang nyerang duluan gitu kan, tanpa provokasi bersenjata apa-apa gitu kan. Pada 7 Oktober dia menyerang duluan, membunuh sekitar 1000-an orang ya, dan mengambil sandera sekitar 100-an orang gitu ya. Nah, akhirnya Israel membalas. Nah, di dalam membalas ini sebenarnya Israel sudah mencoba ya meminimalisir kematian civilian atau orang sipil, mencoba membatasi gitu ya.
Kalau kita pernah baca, saya ada banyak baca, ikutin ya. Kalau misalnya Israel merasa bahwa di suatu tempat ini ada katakanlah stockpile senjata gitu, ya. Dan hebat dan parahnya Hamas ini, mereka sengaja menggunakan orang sipil sebagai tameng, gitu, ya. Artinya mereka sengaja bersembunyi di situ, ya. Sehingga kalau nomor satu mereka anggap itu tameng, jadi seolah-olah kalau Israel nggak akan berani untuk tembak ke sini karena sini banyak orang sipil. Dan kalaupun Israel sampai tembak, mereka akan, oh lihat nih ada mati yang sipil dan sebagainya, sebagai semacam suatu propaganda, alat propaganda. Sekali lagi saya tidak berkata bahwa semua yang Israel lakukan itu pasti benar juga, begitu. Tetapi dalam pengertian dalam konflik ini, ya Hamas adalah penjahatnya. Hamas adalah penjahatnya, dan kita bilang bahwa adakah orang-orang sipil yang terkena menjadi korban? Ya sudah pasti, dalam semua perang itu seperti itu. Semua perang itu pasti ada korban orang-orang yang tidak ada hubungannya mungkin, gitu ya. Tetapi siapa yang menjadikan orang sipil sebagai tameng? Dan siapa yang memulai gitu kan? Mestinya sebelum perang ini dimulai kan pihak ini hitung-hitung dulu dong loh, rakyat saya gimana gitu. Jadi malah saya lihat Israel itu lebih peduli dengan kematian orang sipil Hamas daripada Hamas sendiri gitu. Hamas malah kayak menggunakan itu sebagai suatu propaganda bahwa oh Israel ini jahat nih karena orang sipil saya mati gitu. Ada banyak hal di situ. Saya yakin orang sipil mati itu pasti ada ya. Tetapi bagaimana menghitung sipil versus tentara kan kadang-kadang susah juga, karena tentara mereka bukan tentara yang berbaju dan berpangkat berseragam gitu ya, semuanya menyatu seperti itu kan repot juga begitu ya. Jadi ya saya akan jawab itu secara makro aja, saya nggak mau jawab maksudnya satu insiden tertentu, karena sudah banyak insiden ya sepanjang ini ya, karena saya juga nggak ngikutin ya, awal-awal sih ikutin lumayan deket lah, tapi sekarang udah lama banget saya nggak ngikutin lagi satu persatu insiden diklaim apa sekarang. Terakhir masalah katanya rumah sakit Indonesia kena lagi atau apa gitu, saya baca sekilas aja lah begitu ya. Ya cuman ada juga sempat sudah dibongkar bahwa Hamas ada pakai rumah sakit juga sebagai ini segala macam. Dan sekali lagi saya bukan berkata bahwa semua yang dilakukan Israel itu pasti benar ya, karena Israel itu kan manusia juga. Ada nggak orang jahat yang di Israel? Ya mungkin ada, mungkin ya, itu kan. Mungkin ada oknum-oknum prajurit dia dan sebagainya juga. Israel juga masih tadi saya bilang memberontak kepada Tuhan sampai saat ini, gitu kan, secara nasional. Ya. Tapi penjahatnya di sini adalah Hamas sebenarnya. Gitu. Sebenarnya perang ini akan selesai kalau misalnya sandranya dibebaskan aja, kenapa enggak gitu? Ya. Kan itu yang Israel tuntut kan, loh kamu kan nggak bisa sandra orang saya, kenapa nggak bebaskan aja sekarang kalau kamu mau selesai ini gitu? Bebasin aja sekarang. Karena kamu nggak mau bebas-bebasin ya, gimana caranya? Gitu kan? Masa saya disuruh stop? Gitu, ya. Nah, saya pengen lihat nanti sesudah Trump jadi ini ya, masa tanggal 20 Januari dia ada ide-ide apa gitu kan? Ya, pressure apa dan lain sebagainya. Dan berkaitan dengan, tapi kita bisa padukan ini dengan Alkitab ya. Kita padukan dengan Alkitab, di mana di Alkitab sebenarnya kita hidup di masa yang sangat-sangat menarik. Kalau misalnya kita hidup di abad 17, kalau kita hidup di abad 10, kalau kita hidup di abad mulai dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai abad 18, kita nggak akan melihat ada negara Israel gitu di sana, gitu kan? Jadi Anda bisa bayangkan dalam 20 abad sejarah gereja, negara Israel eksis itu baru-baru ini. Ya. Selain di abad pertama lah, ya abad pertama, oke, kemudian dihancurkan oleh Jenderal Titus, kemudian tahun 130 dikocar-kacirkan lagi, jadi tahun 70 udah dikocar-kacirin, tahun 130 dikocar-kacirin lagi. Dan tidak ada suatu entitas politik yang bernama Israel ya, di Timur Tengah untuk waktu yang begitu lama. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita sebagai orang Kristen, kita hidup di abad 18 atau 17 atau 16, lalu kita baca di Alkitab, wah Israel akan begini akhir zaman, ya
kita akan bingung dan banyak orang bingung waktu itu. Nah, sehingga kecenderungannya bagi teolog-teolog waktu itu, apalagi yang sudah kacau dengan amilenialisme dan sebagainya, adalah kemudian mengalegorikan. Sehingga ketika mereka membaca, oh Israel, Tuhan memberikan tanah itu kepada Israel, maksudnya Israel adalah gereja, kata mereka. Karena nggak ada Israel lagi gitu. Jadi akhirnya mereka mengalegorikan. Ketika mereka membaca eskatologi tentang Israel, mereka anggap itu gereja maksudnya. Tetapi walaupun mayoritas seperti itu, tetap di sepanjang sejarah gereja ada orang-orang yang tetap kita bilang premilenial. Artinya tetap percaya berdasarkan firman Tuhan bahwa kalau firman Tuhan bilang Israel berarti Israel. Karena ada ayat tentang jemaat, ada ayat tentang Israel. Jadi kalau Tuhan bilang Israel, ya maksudnya Israel. Sehingga mereka percaya bahwa Israel akan dipulihkan suatu hari, walaupun di zaman mereka belum ada. Nah, akhirnya terwujud, benar gitu. Jadi kita hidup sebenarnya di satu zaman di mana sudah terlihat gitu awal dari penggenapan segala macam hal yang sudah dikatakan tentang akhir zaman sebenarnya. Nah, kita hidup di zaman di mana kita bisa melihat itu, dan sebenarnya arah politik dunia segala macam sudah diprediksi, bukan prediksi lagi, sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Bahwa suatu hari segala bangsa di bawah komando antikristus akan datang menyerang Israel. Itu sudah diprediksi. Jadi, oke, kita nggak usah masuk ini dulu ya, karena berhubung pertanyaan ini, saya nyambungin aja deh gitu ya. Coba kita buka misalnya di dalam kita buka misalnya dalam Zakaria di sini ya. Oke, Zakaria pasal 14. Ini salah satu nubuat di sini. Atau kita mulai dari pasal 12 aja deh. Dan pasal 12 ayat 2, sesungguhnya aku akan membuat Yerusalem menjadi TB1 pasu ya. Pasu itu apa sih? Cawan sebenarnya. Makanya TB2 udah diganti cawan karena kita udah nggak biasa ini dengan istilah pasu ya. Cawan di sini ya. Nah, TB2 udah diganti cawan sama dia. Aku akan membuat Yerusalem menjadi cawan, ya, cawan yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling terhuyung-huyung. Jadi maksudnya cawan apa? Cawan ini maksudnya cawan alkohol gitu. Jadi Tuhan sering pakai gambaran, nih kamu harus minum cawanku sampai kamu mabuk katanya gitu ya. Jadi alkohol sering dipakai oleh Tuhan, alkohol yang memabukkan ya, sebagai suatu gambaran penghukuman sebenarnya. Jadi lucu sekali kalau orang hari ini suka minum-minum, kamu sedang menggambarkan penghukuman Tuhan sebenarnya, gitu kan? Oke ya. Aku akan membuat Yerusalem menjadi cawan yang menyebabkan segala bangsa sekeliling terhuyung-huyung, katanya. Pengepungan atas Yerusalem akan menimpa Yehuda juga. Jadi Yerusalem akan menjadi sakit kepala bagi semua bangsa, dan itu benar nggak sekarang hari ini? Benar. Ya benar gitu. Ya benar. Artinya banyak orang merasa bahwa perdamaian dunia tergantung kepada masalah Yerusalem, masalah Israel Palestina dan lain sebagainya. Oke, itu satu nubuat. Kita balik lagi ke pasal 14-nya di Zakaria sini kan. Zakaria 14 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya akan datang harinya bagi Tuhan ketika jarahan darimu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk apa? Memerangi Yerusalem. Ya, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut. Rumah-rumah akan dirampok dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Jadi apa yang terjadi pada 7 Oktober itu barulah foretaste, istilahnya apa ya, semacam Pemanasan. Ya, pemanasan boleh dibilang begitu ya. Oh, akan ada suatu serangan yang jauh lebih hebat lagi yang dilakukan oleh segala bangsa bahkan. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Nah, tapi kemudian ayat 3, kemudian apa katanya? Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan bertumpu di Bukit Zaitun
Nah, kalau kita membaca Bukit Zaitun, kita teringat apa Bukit Zaitun? Itu adalah tempat Tuhan Yesus naik ke surga. Dan waktu murid-muridnya kebingungan kenapa Tuhan kita tiba-tiba hilang, malaikat berkata, seperti dia naik, demikianlah dia akan turun. Berarti dia naik dari Bukit Zaitun, dia akan turun ke Bukit Zaitun Tuhan Yesus. Tapi kalau kita baca di ayat di sini, di ayat yang ketiga, kemudian Tuhan di situ huruf besar semua. Siapa itu kalau Tuhan huruf besar semua di bahasa aslinya? Jehovah akan turun. Jehovah kakinya akan menapak di Bukit Zaitun. Ya, kalau kita A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C gitu kan? Ya benar matematika gitu. Kalau A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Jadi berarti Tuhan Yesus adalah Jehovah. Tuhan Yesus adalah Jehovah. Ya. Jadi Jehovah kakinya akan bertumpu di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus akan datang kembali di Bukit Zaitun, katanya. Untuk memerangi semua bangsa yang datang untuk mengepung Yerusalem pada waktu itu. Dan kita melihat hari ini opini dunia sedang digiring memang untuk membenci Israel. Di Indonesia sangat jelas. Di Facebook Sangat jelas, gitu kan? Di Facebook saya bilang, kalian terjebak, nanti kamu masuk neraka, saya bilang, itu diizinkan Tuhan. Ya, oke. Ya, jadi artinya begini, memang isu Israel ini untuk saat ini bukanlah isu keselamatan bagi kita. Ya, artinya seseorang bisa saja nggak tahu apa-apa tentang Israel, yang penting dia percaya Yesus lah. Gitu ya, itu dia bisa masuk surga. Ya, tetapi kalau kita melek eskatologi, ya, dan kalau kita tahu akan program Tuhan, gitu ya. Nah, coba kita bandingkan dengan perjanjian baru. Nah, ini diperjelas di perjanjian baru apa yang dikatakan di Zakaria itu kan. Kapan Tuhan Yesus akan turun kembali lalu kakinya ini berjejak di sini. Nah, kita bisa buka coba kita buka Wahyu 16 lebih dahulu ya. Wahyu 16. Nah, kalau kita baca bahasa nubuat seperti di Zakaria kan bilang, aku akan mengumpulkan bangsa-bangsa. Seolah-olah Tuhan yang mau gitu. Sebenarnya bukan Tuhan mau dalam pengertian Tuhan mau mereka berbuat salah ya. Tapi Tuhan mengumpulkan mereka itu, mereka memang sudah mau berniat untuk menghancurkan Israel ya. Tapi Tuhan memfasilitasi ya. Dan ini terlihat di dalam Wahyu pasal 16 di sini. Cawan yang ke-6 ya, Wahyu 16 ayat 12, malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi Tuhan sengaja mempermudah kedatangan pasukan-pasukan bangsa-bangsa lain, katanya di situ. Ya, kita lompat sedikit dari pasal ayat 12 lalu ke ayat 16. Lalu apa? Roh-roh itu, jadi roh-roh yang menyesatkan dunia dengan tanda-tanda di ayat 14 ini ya. Ayat 14 dulu deh. Itulah roh-roh setan yang mengadakan tanda-tanda dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Yang di Zakaria disebut hari Tuhan. Hari Tuhan di situ disebut. Lalu di sini disebut hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu ayat yang ke-16, lalu roh-roh itu mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Harmagedon. Nah, inilah asal muasal dari orang sebut Armageddon itu. Maksudnya orang dunia pun hari ini tahu istilah Armageddon. Tapi orang dunia tahu Armageddon itu sepotong-sepotong. Jadi mereka anggap Armageddon itu kiamat gitu. Sampai dibikin film Armageddon itu meteor mau asteroid mau nabrak bumi gitu. Bukan itu Armageddon ya. Sebenarnya dalam Alkitab Armageddon itu adalah nama tempat. Ya, nama tempat. Armageddon secara literal adalah Bukit Megiddo sebenarnya, atau dataran tinggi Megiddo. Nah, jadi ini akan menjadi base campnya Antikristus di situ. Waktu dia, dan pasukannya banyak ya, dari utara sampai selatan, tapi base campnya sepertinya headquarter mereka bikin di Armageddon ini. Ini adalah menurut Tuhan yang kumpulkan. Artinya Tuhan memfasilitasi, Tuhan
menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, Tuhan membiarkan antikristus menipu mereka sehingga mereka datang ya, untuk berperang melawan Israel dan melawan Tuhan ya. Lalu apa insiden yang Tuhan datang itu? Nah, itu ada di pasal 19. Jadi setelah Israel dalam posisi paling terpojok dan mereka sepertinya tidak ada pengharapan lagi dan mereka akan dihancurkan, Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Ini adalah Yesus Kristus ya, yang memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Ingat bahwa ini tulisan Yohanes. Yang menulis Wahyu Yohanes, dan Yohanes yang menyebut Yesus Logos, Firman di Yohanes 1 ayat 1. Semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih, memakai linen halus dan putih, yang putih bersih. Nah, pasukan di sorga ini ada malaikat, ada juga orang percaya, dan saya yakin saya ada di situ, karena saya sudah terangkat sekitar 7 tahun sebelumnya. Ya, jadi ada saya di situ, pasukan di sorga. Nah, Anda masuk ke situ atau enggak? Jawab sendiri, gitu ya. Sudah belum Anda diselamatkan? Oke, jadi Anda mau ikut Tuhan Yesus dari sorga atau Anda nanti mau ada di dunia waktu itu, gitu kan? Dari mulutnya keluar 9 pedang tajam yang memukul segala bangsa. Oke, jadi intinya Tuhan Yesus datang dan menghancurkan ini ya, pasukan antikristus itu. Oke ya, sedikit menjawab. Jadi saya rasa kita stop sampai di sini, dan kita akan berdoa. Oke, Pak Sengton yang kita membaca. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus, menebus dosa kami. Bapa, kami sudah mempelajari kebenaran firman-Mu yang dia dan agung, dan kami percaya Tuhan akan mengatur segala kehidupan di dunia. Terpujilah nama Tuhan, kami juga hendak baktian, sebentar lagi Tuhan suruh menolong Gembala kami yang